Ini adalah microchip. Pernah kan kalian bertanya, bagaimana benda sekecil ini bisa berkemampuan luar biasa? Pada video ini, saya akan jelaskan secara sederhana bagaimana benda ini dibuat dan apa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Microchip ini, jika kita bedah isinya, ternyata di dalamnya diibaratkan sebagai sebuah kotak komputasi nanoskopik yang luar biasa kompleks. Di sana, berdiri gedung-gedung pencakar langit setinggi ratusan lantai, yang semuanya tersambung sama jaringan kabel sepanjang ratusan kilometer. Semua kerumitan ini, hebatnya, ada di dalam satu kepingan kecil yang bahkan nggak kasat mata. Nah, di bagian paling dasarnya itu, barulah kita nemuin si pemeran utamanya, transistor. Jumlahnya nggak main-main, ada miliaran transistor di sana. Inilah yang jadi otak di balik angka 1 dan 0 pada komputer kita. Chip ini bekerja dengan cara mengalirkan elektron dari satu transistor ke transistor lainnya. Jadi logikanya begini, semakin kecil transistor yang bisa kita buat, otomatis jarak perjalanan sinyalnya jadi makin pendek, kan? Itulah alasannya kenapa komputer kita jadi bisa bekerja jauh lebih cepat. Nggak cuma soal kecepatan, kalau ukuran transistornya makin kecil, otomatis kita jadi bisa masukin jauh lebih banyak lagi transistor ke dalam area yang sama. Hasilnya apa? Ya chipnya jadi makin bertenaga banget. Selama lebih dari 50 tahun terakhir, ukuran transistor ini terus dikecilkan sampai jumlah yang bisa masuk ke dalam chip itu berlipat ganda setiap 2 tahun sekali. Fenomena ini yang akhirnya kita kenal dengan sebutan hukum Moore. Nama ini diambil dari pendiri Intel, yaitu Gordon Moore. Kalau kalian masih penasaran dengan harga mesin ini, kita mulai dari harganya. Mesin ini dihargai sekitar $400 juta atau 6,4 triliun rupiah. Hampir nggak masuk akal kan? Kenapa mesin ini begitu mahal? Nah, biar kalian ada gambaran betapa gilanya mesin ini, coba kita pakai eksperimen imajinasi ya. Bayangkan, tubuh kalian mengecil jadi seukuran debu. Terus, kalian dikasih senjata laser yang kekuatannya itu luar biasa, sampai bisa nembus baja kayak nembus mentega. Tiba-tiba, di depan kalian lewat sebuah tetesan timah panas, yang ukurannya sekecil sel darah, meluncur secepat 250 km per jam. Tugas kalian adalah nembak tetesan ini pakai laser tadi. Tapi nggak cuma sekali. Kalian harus nembak tepat di titik yang sama dengan akurasi sepertiga mikron, dalam waktu cuma 20 mikrodetik. Kedengarannya mustahil kan? Tapi itulah yang dilakukan mesin ini setiap saat. Mesin ini nembak tetesan timah cair tadi sampai suhunya naik ke 220.000 Kelvin. Itu artinya 40 kali lebih panas dari permukaan matahari. Dan yang lebih bikin merinding lagi, mesin ini nggak cuma nembak 1 atau 2 tetes aja, tapi 50.000 tetesan setiap detiknya. Bayangin betapa ngerinya teknologi di dalamnya. Nggak cuma lasernya aja yang gila, mesin ini juga punya cermin yang bisa dibilang sebagai benda paling halus di alam semesta. Saking halusnya nih, bayangin kalau cermin ini kita perbesar sampai seukuran planet bumi, benjolan paling tinggi di permukaannya itu nggak bakal lebih tebal dari selembar kartu remi. Kebayang nggak tuh gimana ratanya? Terus ya, mesin ini juga punya tingkat presisi yang dia nggak masuk akal. Dia bisa numpuk satu lapisan chip di atas lapisan lainnya dengan sangat sempurna. Melesetnya itu nggak bakal lebih dari ukuran 5 atom saja. Padahal kita tahu sendiri kan, atom itu kecilnya kayak apa. Tapi mesin ini bisa melakukannya tanpa kesalahan sedikit pun. Nah, tantangan terbesarnya adalah mereka harus naikin kekuatan sumber cahayanya secara gila-gilaan, minimal sampai 100 watt. Bagi kebanyakan perusahaan saat itu, naikin kekuatan sampai 10 kali lipat itu rasanya mustahil banget. Bahkan para ahli pun bilang, meskipun secara teori EUV itu masuk akal, tapi ada sekitar 6 juta tantangan teknis yang harus diselesaikan buat bikin mesin ini jadi nyata di pabrik. Saking susahnya nih, perusahaan-perusahaan raksasa Amerika satu persatu angkat tangan dan mundur dari proyek ini. Akhirnya, cuma tersisa satu perusahaan saja, ASML.
Lucunya, ASML ini lokasinya di sebuah kota kecil yang nggak terkenal di Belanda, namanya kota Veldhoven. ASML ini sebenarnya perusahaan pecahan dari Philips di tahun 80-an. Awalnya mereka cuma punya kantor kecil dan teknologi yang, jujur aja, hampir nggak berfungsi sama sekali saat itu. Tapi, Philips kasih mereka harta karun yang luar biasa, yaitu orang-orang hebat. Ada Jos Benschop, peneliti pertama mereka, dan Martin van den Brink yang nantinya jadi CTO ASML. Martin ini bisa dibilang kayak Steve Jobs-nya dunia litografi, COI. Dia sudah bisa ngerasain kalau EUV ini adalah masa depan. Akhirnya ASML gabung sama konsorsium Amerika dan mulai bagi tugas. Mereka bekerja sama dengan partner dari Jerman, yaitu Zeiss. Si Zeiss ini yang tugasnya ngurusin cermin-cermin ajaib tadi, sementara ASML fokus buat nyiptain sumber cahayanya. Disinilah perjalanan ambisius mereka dimulai. Pertanyaannya, negara mana yang punya mesin ini? Hanya segelintir raksasa teknologi seperti Taiwan, TSMC, Korea Selatan, Samsung, dan Amerika Serikat, Intel. Negara yang memiliki mesin ini memegang kunci ekonomi dunia. Mereka punya hak veto atas masa depan teknologi. Siapapun yang menguasai mesin ini, merekalah yang menentukan siapa yang boleh punya smartphone paling cepat atau senjata paling pintar. Tujuan mesin ini hanya satu, menjaga agar dunia kita tidak berhenti. Ia bertugas mencetak sirkuit yang ukurannya ribuan kali lebih kecil dari sehelai rambut manusia. Tanpa mesin ini, perkembangan teknologi smartphone, komputer, dan AI yang kita pakai sekarang akan menemui jalan buntu. Kita akan terjebak di teknologi masa lalu. Coba kamu bayangin, buat ngirim satu mesin ini aja, mereka butuh 3 pesawat kargo Boeing 747 full. Nggak cuman itu, mesin ini dipreteli jadi 40 kontainer besar dan butuh 20 truk buat ngangkut dari bandara ke pabriknya. Jadi, satu mesin ini benar-benar kayak memindahkan satu pabrik raksasa lewat jalur udara. Kalian akan merasakannya ketika kalian menggunakan ChatGPT, Gemini, atau AI lainnya untuk mempermudah tugas kalian. AI tersebut adalah anak kandung dari mesin ini. Eksistensi AI sepenuhnya bergantung pada chip yang dihasilkan mesin EUV tersebut. AI tidak hidup di ponsel kalian, tapi di pusat data raksasa milik Google. Di sana, ribuan chip hasil mesin EUV bekerja sebagai sel-sel otaknya. Tanpa kepadatan transistor dari mesin ini, AI tersebut tidak akan punya kecepatan untuk menjawab pertanyaanmu dalam hitungan detik. Tanpa efisiensi energi dari mesin ini, menjalankan AI sebesar itu akan membutuhkan listrik setara satu negara kecil. Singkatnya, chip EUV adalah tubuh bagi pikiran digital AI. Smartphone yang kamu pegang saat ini bisa mengalahkan teknologi superkomputer jadul. Coba perhatikan sekeliling kalian, iPhone 12 ke atas, serta flagship Android dengan chip Snapdragon 8 Gen 3 nggak akan bisa sekencang ini tanpa EUV. Kartu grafis Nvidia RTX 40 series dan konsol seperti PlayStation 5 menggunakan teknologi ini agar grafis game terasa nyata. Mobil Tesla butuh chip EUV untuk sistem self-driving yang bisa berpikir secepat kilat. Bahkan mesin MRI dan alat pemindai DNA modern menggunakannya untuk menyelamatkan nyawa manusia secara lebih akurat. Ada satu pesan yang dalam banget dari sejarah mesin ini. Dunia itu bergerak maju karena orang-orang yang tidak masuk akal. Orang-orang yang tetap mencoba meskipun seluruh dunia bilang itu mustahil. Kalau ilmuwan ASML dulu dengerin kata orang dan menyerah, mungkin kita nggak bakal pernah ngerasain teknologi sehebat sekarang. Jadi, jangan pernah takut buat punya mimpi yang dianggap gila sama orang lain. Saat kamu menggenggam ponselmu hari ini, ingatlah ada satu mesin canggih yang bekerja melawan hukum fisika agar kamu bisa terhubung dengan dunia. Kita sedang hidup di masa depan dan mesin inilah yang membangunnya dan akan tetap berevolusi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian mendapatkan informasi bermanfaat lainnya.